Lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Apakah kamu mengatakan bahwa 3 peralatan ilahi yang kamu dapatkan dari alam Ni yang tidak bersamamu? Ao Feng bertanya lagi. Saya sudah bilang saya tidak punya mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, coba periksa aku. Qin Yu mengulangi sedikit kesal dengan pertanyaan berulang mereka. Ao Feng mengangguk dan tersenyum. Dia telah mengambil keputusan. Baiklah, karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak, maka jangan keberatan saya menyelidikimu sedikit. Jika saya menemukan bahwa Anda berbohong, maka saya akan membunuh salah satu dari 3 orang yang Anda cintai. Begitu dia selesai, dia mengeluarkan pemancar suara. Siapa yang ingin Anda hubungi untuk pemeriksaan Anda? Qin Yu berbicara dengan nada riang. Meskipun perilaku luarnya Qin Yu sebenarnya cukup khawatir. Meskipun dia membiarkan Men Qian dan Zhong Jue berperan sebagai saksi, menyerahkan semua benda sucinya kepada Lan Feng. Satu-satunya kesalahan perhitungan adalah bahwa Zhong Jue mungkin tidak menjawab dengan jujur, dan jika Zhong Jue tidak menjawabnya, dia akan menanggung akibatnya. Itu bukan urusanmu, aku punya cara sendiri untuk melakukan penyelidikanku. Ao Feng mendengus. Qin Yu menyaksikan tanpa daya saat Ao Feng mulai berkomunikasi dengan pemancar suaranya. Dia tahu Zhong Jue dan Ao Feng tidak bersahabat, yang berarti Zhong Jue belum tentu mengatakan yang sebenarnya jika Ao Feng mengirim pesan kepadanya. Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu menarik pemancar suaranya sendiri tepat saat dia akan mengirim salam untuk Zhong Jue. Qin Yu, apa yang kamu lakukan? Huayan memelototi Qin Yu, bibirnya berubah menjadi seringai jahat menunjukkan gigi putih yang tidak biasa. Mengapa Anda mengirim pesan yang ditransfer suara saat ini? Dari awal sejak dia melihat tindakan aneh Qin Yu, dia telah menyebarkan perasaan roh abadi untuk menutupi semua lingkungan. Qin Yu menatap mata Huayan sementara yang terakhir tersenyum tipis sejenak. Maksud terakhir jelas. Qin Yu menarik pemancar suaranya dengan keengganan. Saya menyarankan Anda untuk bersikap baik, Qin Yu. Jika aku bahkan menangkap bau dirimu mencoba menghubungi paman bela dirimu Lan Feng atau apa yang disebut itu Paman Lan, maka jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Du Zongjun memberi Qin Yu senyum busuk. Mereka mengira Qin Yu diam-diam bertukar pesan dengan Lan Feng untuk bala bantuan. Siapa yang paling mereka takuti? Oh, mereka takut pada Lan Feng, tapi ketakutan mereka yang paling mengerikan Paman Lan. Kehebatan Lan Feng dikenal luas, jadi mereka tahu ketika Lan Feng memutuskan untuk bertindak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ao Feng, apakah kamu sudah menyelesaikan penyelidikanmu? Qin Yu merasa sedikit cemas saat dia mendesak Ao Feng untuk menyelesaikannya. Beberapa saat lagi Ao Feng dengan ahli menepis upaya Qin Yu untuk mendesaknya, lalu dia menunggu dengan tenang dengan pemancar suaranya. Pemancar suara Ao Feng dimulai dengan energi dan segera Ao Feng mengangguk pada Qin Yu. Sepertinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, kami percaya. Sebentar sebelum Ao Feng bisa menyelesaikannya, Yu Liang menyela. Ketiga utusan itu berpaling ke Yu Liang dan menunggu. Di bawah pandangan waspada mereka, Yu Liang mengenakan senyuman mencela diri sendiri. Aku bukan orang bodoh, juga tidak menginginkan item ilahi. Aku percaya baju besi Qin Yu saat ini adalah peralatan abadi kelas atas, kan saudara Ao Feng? Apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Ketiga utusan itu merasa sangat canggung dan tidak nyaman karena mereka telah melupakan semua tentang Yu Liang. Ketiganya pertama merasa kesal pada Yu Liang karena bertanya karena mereka mengambil risiko tetapi mereka belum mendapatkan apapun. Sedangkan Yu Liang ingin mengambil baju besi abadi kelas atas dan pergi begitu saja. Tapi mereka merasa canggung karena mereka menjanjikan peralatan itu, jadi mereka tidak bisa membatalkannya sekarang. Ao Feng berbalik menghadap Qin Yu. Armor pertempuran abadi kelas atas. Qin Yu tersenyum dingin pada 4 orang. Apakah Anda meminta baju besi abadi kelas atas yang saya kenakan sekarang? Tapi kalian semua setidaknya harus menunjukkan ketulusan dalam pertukaran ini. Bagaimana lagi aku akan memberimu baju besi tempur ini? Itu hanya sepotong baju besi abadi kelas atas. Sejak Qin Yu mendapatkan semua harta besar di lantai 99 surga, satu bagian tidak banyak. Tapi dia ingin mendapatkan keuntungan dari cobaan berat ini untuk membantunya nanti.
Ketulusan kami, sederhana kita akan melepaskan satu orang itu seharusnya cukup tuluskan. Du Zongjun tertawa terbahak-bahak lalu dengan penuh semangat dan mencabut mantra pembatasan dari tubuh Qin Zheng. Dia terus tertawa keras seolah terkesan dengan sikap murah hatinya sendiri. Dia tidak sedikit malu bagaimanapun bahkan gelombang kejut dari melepaskan kekuatan spiritualnya akan cukup untuk membunuh Qin Zheng. Berhenti, Qin Yu mengalihkan pandangannya ke empat orang itu. Saya tahu Anda ingin mendapatkan item ilahi dari paman perkawinan saya dan Anda ingin menggunakan saya untuk mengancam paman bela diri saya. Aku akan setuju untuk patuh dan mendengarkan permintaanmu tapi kamu harus berjanji untuk melepaskan ayahku kakak laki-laki tertua dan kakakku. Ini ultimatum saya, Huaiyan balas berteriak tidak. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda kami akan jika kamu tidak mengizinkan keluargaku pergi dan aku mengizinkanmu untuk menjadikanku sebagai tawananmu dan pada saat itu akankah kamu benar-benar membiarkan keluargaku pergi? Huaiyan, Ao Feng, Du Zongjun dan Yu Liang Anda punya dua pilihan. Satu Anda membiarkan keluarga saya pergi sebagai gantinya. Kedua kami bertarung sampai mati dan berhati-hati. Dengan itu dikatakan Qin Yu segera mengeluarkan pemancar suara. Aku akan menghitung sampai 3 jika kamu tidak membuat pilihan pada saat itu aku akan mengirim sesepuh bela diri sekolahku dan dengan kemampuan mereka bisa datang ke sini dalam sekejap. Saat itu Qin Yu menatap belati di empat wajahnya keras dan dingin. Ayah kerajaan kakak laki-laki tertua saudara laki-laki kedua maafkan aku. Qin Yu melirik anggota keluarganya. Alih-alih terlihat putus asa mata ayahnya Qin De bersinar dari resolusi dan pujian Yuer kamu benar-benar anakku. Apa arti kematian bagi kita? Kedua saudara laki-lakinya Qin Zheng dan Qin Feng sama-sama terlihat tegas seperti ayah mereka. Seolah-olah menertawakan kematian itu sendiri mereka memandang dengan jijik pada Ao Feng dan yang lainnya dan tersenyum untuk mengejek mereka. Keempat konspirator itu balas menatap kosong. Mengingat status mereka saat ini sebagai sesama konspirator mereka sudah mulai berdiskusi menggunakan transfer suara. Saat mereka melanjutkan diskusi mereka Qin Yu sedang mencari dengan kesadaran spiritualnya untuk tinta kilin dan sisin dua binatang ilahi. Keduanya telah diserahkan kepada keluarganya untuk merawat mereka. Keduanya biasanya ditemukan tinggal di istana itu sendiri. Ketika Ao Feng dan ketiganya datang ke istana aura mereka telah menimbulkan ketakutan pada dua binatang ilahi yang mereka sembunyikan. Guru Anda tidak bisa menyalahkan kami mereka terlalu kuat. Bahkan jika kita mencobanya itu akan sia-sia. Kami masih ingin mengirimi Anda pesan yang ditransfer suara untuk membantu kecerdasan Anda. Tinta kilin bergumam dengan tergesa-gesa seperti anak yang dimarahi karena transfer suara. Sisin buru-buru menambahkan 2 sennya tuan kami tidak takut mati hanya saja kali ini akan sia-sia. Antara tuan dan binatang ada link jiwa dan begitulah Qin Yu dan 2 binatang ilahi menggunakan. Cukup mari kita lupakan cobaan ini sekarang. Qin Yu bisa memahami kesulitan mereka dalam kasus ini. Apakah Anda sudah cukup berdiskusi? Aku akan mulai menghitung 1 Qin Yu berkata dengan tegas. Ao Feng dan yang lainnya tercengang sejenak. 2 Qin Yu mengirim masing-masing dari mereka tampilan yang mematikan berhenti. Kami sudah mengambil keputusan. Huaiyan buru-buru menyela. Mereka telah menyadari bahwa dengan kerabat Qin Yu mereka dapat mengendalikan Qin Yu tetapi akan kontraproduktif menggunakan kerabatnya untuk mengancam Lan Feng. Jadi mereka masih membutuhkan sandera mereka untuk mengendalikan Qin Yu. Bagus, lebih baik kamu membebaskan ayah kerajaan dan saudara laki-lakiku dan aku akan berbaring dan menunggu penahananku. Qin Yu menyimpan pemancar suaranya kembali ke cincin interspatialnya. Saat keluarganya menyaksikan Qin Yu membaringkan diri karena penahanannya dan menjadi tawanan keluarganya tampak tidak nyaman. Kakak Huaiyan, kakak Ao Feng, kakak Du Zong sudah waktunya aku pergi selamat tinggal. Yu Liang menyeringai karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan sebuah peralatan abadi kelas atas. Maka kami tidak akan memperpanjang masa tinggalmu. Lanjutkan, Ao Feng melambaikan tangannya dengan ringan sementara Huaiyan dan Du Zongjun hanya mengangguk ekspresi mereka menunjukkan sedikit kekesalan.
Tapi Yuliang hanya berpura-pura tidak memperhatikan dan berubah menjadi kabur terbang ke timur menuju wilderness. Qin Yu, saya memperingatkan Anda lebih baik tidak melawan, kalau tidak aku akan segera membunuhmu. Du Zongjun menyebarkan energi spiritual iblis darah di sekitar tubuh Qin Yu benar-benar menutupinya. Perlawanan apapun akan dipotong di akarnya dengan langsung membunuh Qin Yu. Bocah ini sebenarnya mengikuti jalur latihan yang aneh. Saya tidak bisa benar-benar merasakan kekuatan aslinya dengan mantra penyegelan saya. Du Zongjun mengutuk dan bergumam pada Huayan di sampingnya. Huayan juga bingung dengan ini dan mengangguk, struktur internal tubuhnya sangat aneh. Sepertinya kita harus menggunakan cara paling kuno dan paling sederhana untuk memenjarakannya. Qin Yu tertawa sinis pada dirinya sendiri. Jelas tidak akan ada efek apapun untuk menggunakan mantra pembatasan pada Yuang Ying-nya ketika dalam kenyataannya mantra itu diterapkan pada bintangnya di tempat di mana Yuan Ying-nya seharusnya berada. Metode paling kuno yang dibicarakan Huayan sebenarnya adalah metode paling bodoh untuk memenjarakan seseorang. Untuk itu para penculik harus menggunakan energi yang kuat untuk membentuk selubung di sekitar tubuh, dalam hal ini tubuh Qin Yu. Kain kafan memiliki dua tujuan, satu tidak disengaja dan satu tujuan yang pertama menerapkan perisai pelindung ke seluruh tubuh dan yang kedua menekan energi apapun agar tidak dilepaskan. Kami masih di Istana Kekaisaran, jadi untuk saat ini saya tidak akan bertindak. Begitu kita di luar aku akan mengabulkan 3 kematianmu. Qin Yu berpikir, pupil matanya memerah karena haus darah. Untuk saat ini dia harus mematuhi waktunya menunggu saat untuk menyerang. Medan pertempuran harus jauh dari istana karena membunuh 3 dewa emas tingkat 1 akan mengirimkan gelombang energi ke sekitarnya. Itu bisa melukai siapapun di dalam istana. Saudara Ao Feng, haruskah kita pergi langsung ke Star Yellowstone? Huayan bertanya sambil menoleh ke Ao Feng. Ao Feng mengangguk dan berpikir keras, orang sekaliber Lan Feng seharusnya sangat familiar dengan sistem bintang Star Yellowstone akan menjadi pilihan yang baik. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dengan gangguan minimal dan kami dapat mempersiapkan segalanya untuk mengundang senior Lan Feng datang. Qin Yu merasakan sedikit ketidaknyamanan dari percakapan para penculiknya. Di mana Star Yellowstone ini? Dia belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu sebelumnya. Ao Feng menatap Qin Yu dengan pandangan aneh. Saudara Qin Yu, kamu telah tumbuh sebesar ini namun kamu bahkan belum meninggalkan dunia asal. Haha, di pesawat Fana ada banyak planet yang jauh lebih besar dari yang Anda tinggali. Star Yellowstone berada di dekatnya tanpa kehadiran manusia di atasnya. Qin Yu telah mengetahui tentang planet lain, tata surya lain dan alam semesta dari tuannya Lei Wei, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan jawaban Ao Feng. Ia tahu bahwa planet tanpa kehadiran manusia jauh lebih banyak daripada satu dengan kehadiran manusia, dan planet tempat ia tinggal adalah planet berukuran super besar. Planet Anda mungkin besar tapi jarak antar planet jauh lebih besar. Jarak dari planet Anda ke Star Yellowstone tidak kalah besarnya, tetapi dengan kami bertiga mendukung Anda tugas ini sangat mudah. Ao Feng tidak bisa menahan sedikit pun senyuman dari menyentuh bibirnya dengan jarak yang begitu jauh, bahkan perasaan abadi Lan Feng seharusnya tidak dapat menemukannya dengan segera. Itu jelas dengan jarak ini. Kecuali jika Lan Feng telah mencapai tahap mistik. Huayan menimpali, jangan buang waktu lagi. Berangkat sekarang. Du Zongjun meraung membungkam obrolan kosong lebih lanjut. Didukung oleh rasa ingin tahu, Qin Yu telah memutuskan untuk menarik serangannya sementara sampai setelah terbang keluar dari dunia asalnya dia tidak pernah meninggalkan planetnya sampai saat ini. Begitu berada di luar dia akan melepaskan dan menyerang tanpa ampun. Pergilah dalam formasi kepala tombak dengan Ao Feng di barisan depan dan Du Zongjun dan Huayan di titik belakang dengan Qin Yu di antara mereka. Tapi Qin Yu tidak memedulikan ini, dia sangat bersemangat untuk melihat dunia di luar langit dan itu adalah pertama kalinya dia langsung terbang ke atas menuju langit. Saudaranya Qin Feng dan Qin Zheng menyaksikan kelompok itu dengan mudah berlayar ke atas dan menuju langit tertinggi di atas. Ayah kerajaan Qin Zheng bergumam nyaris tidak berbisik. Zenger, ayahnya Qin De, baru saja mulai kembali ke dirinya sendiri setelah adegan yang tidak percaya itu. Mulai hari ini dan seterusnya saya memutuskan bahwa setiap 3 anak dari garis keturunan utama di setiap generasi harus tinggal di ibu kota.
Hanya setelah jangka waktu tertentu biarkan anak-anak lain kembali tinggal di ibu kota. Jadi bahkan jika kita mati rumah kin kita garis keturunan kin kita berlanjut. Setelah merasakan diperas aku merasa sangat sulit. Ya ayah kerajaan saya. Begitu ayahnya memutuskan Qin Zheng mengirim perintah sementara Qin Feng terus menatap langit yang tak berujung. Sekarang Qin Yu sudah menjadi bagian dari cakrawala. Sementara itu Ao Feng, Huaiyan, Du Zongjun dan Qin Yu sang tawanan telah terbang ke titik tertinggi di langit. Di depan adalah suatu wilayah diblokir oleh kilat seperti ular energi murni di tengah angin kencang. Bagaimana mungkin badai petir ini mencoba menghalangiku, sungguh menggelikan. Ao Feng mengucapkan tawa kering dan kolom cahaya yang meluas keluar dari tubuhnya. Badai terbelah seperti laut mati, di antaranya adalah terowongan yang terbentuk sempurna tanpa gangguan apapun. Kelompok itu terus terbang melalui terowongan ini selama 6 jam. Akhirnya di depan Qin Yu adalah kekosongan yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan yang gelap ini kegelapan tersapu dari bintang terdekat ukurannya sangat besar yang pancarannya menyilaukan menerangi ruang di sekitarnya. Itu adalah matahari saudara Qin Yu. Pertama kali Anda di luar angkasa, perasaannya tidak terlalu buruk. Ao Feng iseng mengobrol dengan Qin Yu dengan nada riang. Tertegun oleh pemandangan itu Qin Yu hanya bisa mengangguk. Qin bisa merasakan beban di pundaknya. Kelompok itu telah lama meninggalkan benua Qianlong keluar angkasa. Di sini dia bisa membunuh ketiga pria di sekitarnya dengan mudah. Rasa penasarannya belum terpuaskan, dia masih ingin pergi melihat bintang Yellowstone. Anda lihat bintang itu terus-menerus melepaskan semburan matahari yang tak terhitung jumlahnya. Bintang itu seharusnya berusia setidaknya 10 juta tahun. Suar luar sudah sangat kuat, tetapi semakin dekat ke intinya semakin murni api surgawi itu. Artinya api semakin biru, sedangkan untuk inti bahkan kaisar mistik tidak berani masuk ke sana. Qin Yu agak terkejut dengan pengetahuan Huaiyan. Penyebabnya adalah bahwa dewa dari ilmu alam abadi dari sistem bintang dengan gelar yang sama dengan tuannya Lei Wei. Sedikit di depan Ao Feng melanjutkan, ada banyak bahaya besar di luar angkasa seperti hujan meteor kosmik, lubang hitam spasial, jalur komet dan pita kosmik. Jadi terbang di luar angkasa sangat berbahaya. Secara alami Qin Yu sudah memahami bahaya alam semesta namun tetap mendengarkan dengan tenang. Tuan sejati Qin Yu Lei Wei telah meninggalkan harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah jurnal yang mendokumentasikan pengetahuan tentang banyak hal tentang alam semesta. Dari segi pengetahuan Qin Yu mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik dari Ao Feng dan yang lainnya. Qin Yu menatap planetnya sendiri. Itu sangat indah. Saudara Qin Yu, dunia asal Anda disebut planet ungu misterius. Planet Anda tampak indah dan penuh dengan perairan tanpa batas. Tapi dari perspektif lain planet Anda benar-benar memiliki satu sisi berwarna ungu dan sisi lainnya berwarna putih. Huaiyan berkata sementara Qin Yu mengangguk sebagai jawaban. Sisi ungu adalah wilayah panas ekstrim dan sisi putih adalah wilayah dingin ekstrim. Planet ungu misterius. Qin Yu mengukir nama ini ke dalam ingatannya. Itu adalah planet rumahnya. Saudara Ao Feng dan Saudara Du, biarkan kita bertiga segera menggunakan teleportasi massal langsung ke bintang Yellowstone. Sebagai dewa emas tingkat 1, ketiganya hampir tidak bisa mendukung seni teleportasi massal. Hanya dengan mereka bertiga hal ini mungkin terjadi meskipun bintang Yellowstone paling dekat dengan titik awal mereka. Dengan 3 orang di setiap titik segitiga energi, setiap tubuh mengirimkan koneksi kedua titik lainnya membentuk segitiga dengan wilayah unik di tengahnya. Begitu wilayah itu terbentuk Qin Yu merasakan tubuhnya bergetar tanpa sadar sementara euforia yang aneh naik dari intinya menuju kepalanya. Di depan matanya dunia berputar seperti topan yang menyeret tubuhnya bersamanya. Rasanya seperti dunia telah melengkung menjadi satu titik, tetapi dengan jentikan perasaan itu telah menghilang. Kita sudah sampai. Ao Feng memisahkan diri dari formasi segitiga, suaranya jernih di kehampaan. Qin Yu menemukan bahwa pemandangan sekitarnya telah benar-benar berubah. Beberapa saat yang lalu mereka berada di luar dunia asalnya planet ungu misterius, tetapi sekarang planet itu jauh lebih besar dan sekarang berwarna kuning. Melihat melewati bintang yang menjulang di depan ke sisi kanan adalah benda kosmik besar lainnya, dunia asalnya planet ungu misterius.
Jika Anda melihat Yellowstone dari planet asalnya, Yellowstone hanya seukuran kepalan tangan Qin Yu, dan sebaliknya planet misterius ungu muncul seukuran kepalan tangan dari Yellowstone renung Qin Yu keras. Secara penglihatan jarak di antara mereka sepertinya hanya 100 langkah. Sesampai di sini bintang Yellowstone sangat besar. Saudara Qin Yu, di luar angkasa jarak antara dua planet tampaknya pendek, tetapi kenyataannya jika Anda mencoba terbang dari satu planet ke planet lain jarak itu sangat jauh, dan itu belum semuanya. Di luar angkasa, di dalam alam semesta ada fenomena aneh. Jika Anda menggunakan mata Anda untuk mengarahkan Anda ke planet yang jauh, tetapi saat Anda mendekatinya Anda akan menemukan bahwa arahnya salah. Huayan berkata dengan suara tinggi, dengan santai menyebarkan pengetahuan ini ke Qin Yu. Qin Yu tidak bisa menahan tawa sendiri. Dia sudah tahu kebenaran di balik fenomena ini dari pengetahuan tuannya Lei Wei meninggalkannya. Brother Du dan Brother Huayan, inilah saatnya kita bergegas ke Yellowstone. Sesampai di sana kami akan menyiapkan formasi besar, lalu akan tiba waktunya untuk mengundang Lan Feng untuk bergabung dengan kami. Mata Ao Feng berbinar karena antisipasi, senyumnya menjadi rileks. Hanya memikirkan semua barang ilahi yang akan dibawa Lan Feng. Kaki tangan Ao Feng mengangguk dengan semangat. Mereka memimpin Qin Yu menuju permukaan Yellowstone. Jika diamati lebih dekat, permukaan Yellowstone membengkak oleh batuan sedimen dengan kepadatan tinggi yang menyebabkan bintang tersebut menjadi jauh lebih padat daripada yang terlihat. Dengan massa yang lebih besar, tentu saja tarikan gravitasinya semakin besar. Gravitasi sekitar 20 kali di permukaan daripada di bintang ungu misterius. Sebagai gambaran, medan gravitasi 20 kali lebih kuat, berarti jika manusia berdiri di permukaannya mereka akan langsung musnah saat otot mereka dan bahkan tulang akan robek oleh kekuatan itu. Hei, apa kalian tidak takut aku kabur? Anda bahkan telah mengangkat energi pemenjaraan yang Anda tempatkan pada saya. Qin Yu berkata dengan acuh tak acuh, memutar kata-kata di sekitar lidahnya. Kata-katanya ditujukan untuk trio yang berkonsentrasi pada formasi mistik. Meskipun ketiganya akrab dengan formasi itu, tetapi karena ukuran dan kekuatan labirin besar masih butuh setidaknya 10 hingga 14 hari untuk menyiapkannya. Ketika Ao Feng mendengar ucapan Qin Yu, dia tertawa pendek. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melarikan diri, jadilah tamuku. Anda bahkan tidak tahu cara menggunakan teleportasi. Jika Anda mencoba terbang ke sana, bahkan saya tidak tahu kapan Anda akan mencapai planet ungu misterius. Bibir Qin Yu bergerak-gerak, tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Di hari-hari berikutnya sikap ketiganya terhadapnya cukup baik. Ketika mereka berbicara, mereka akan bercanda dan tertawa. Mereka bahkan telah mengangkat semua energi penjara di Qin Yu. Tapi dia tahu betapa dangkal semua ini. Orang-orang ini menginginkan kerjasamanya ketika Lan Feng tiba, sehingga rencana mereka akan berjalan lancar. Segera 13 hari telah berlalu. Di lokasi tertentu di bintang Yellowstone berdiri deretan 4 gubuk batu. Keempat gubuk ini adalah tepatnya tempat tinggal sementara Qin Yu dan trio pencuri. Pada saat ini Qin Yu dan dua pencuri Ao Feng dan Hua yang berdiri di samping, sementara Du Zongjun berdiri beberapa ribu meter dari posisi mereka. Saudara Du, dapatkah Anda melihat kami dengan jelas dari posisi Anda? Suara Ao Feng bergema ke arah Du Zongjun. Ya, saya bisa. Datanglah tanggapan yang terakhir. Semua orang saat ini sedang memeriksa kekuatan dan efek psikedelik dari labirin besar ini yang dimiliki oleh klan naga dari alam iblis. Sekarang coba cari cara untuk kita di sini. Lihat apakah Anda bisa melakukannya. Ao Feng memproyeksikan suaranya sekali lagi. Baiklah, saya akan mulai sekarang. Mereka menyaksikan saat Du Zongjun mulai bergerak ke arah mereka. Mereka mengamati gerakan yang terakhir untuk melihat apakah dia bisa melintasi dari tepi luar labirin ke arah mereka di tengah. Ao Feng tidak bisa menghapus seringai percaya diri di wajahnya dan menjelaskan dengan sedikit kebanggaan, formasi besar ini memiliki radius 6 km. Du Zongjun harus segera memasuki tepi luar larik. Baiklah, dia ada di dalam. Qin Yu dan Huayan memperhatikan dengan cermat setiap reaksi dari Du Zongjun. Saat Du Zongjun melangkah ke barisan formasi besar, sosoknya berhenti. Saudara Ao Feng, saya sudah masuk ke dalam barisan, tapi saya tidak bisa melihat Anda sama sekali. Yang bisa saya lihat hanyalah padang rumput tanpa batas.
Ao Feng mengangguk seolah menegaskan kembali beberapa prediksi yang telah dia buat. Tidak masalah, formasi ini hanya bisa menjebak penyusup dan tidak memiliki efek berbahaya. Cobalah untuk maju. Labirin itu adalah sebagian kecil dari formasi super besar yang dikenal oleh Sekte Batin dari Klan Naga. Arai super lengkap berisi 3 lapisan. Labirin ini adalah yang pertama, yang kedua adalah formasi halusinasi, dan yang paling dalam adalah formasi yang merusak. Mereka yang berada dalam jangkauan formasi labirin hanya akan berkeliaran dengan kerugian. Qin Yu melihat Du Zongjun berjalan dalam gerakan melingkar dari jarak 10 langkah. Tidak peduli berapa kali Du Zongjun mengulanginya, dia tidak bisa lepas dari lingkaran tak berujung itu. Sejak Qin Yu tidak bisa membedakan trik dengan matanya, dia menutup matanya dan mulai menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Dari indera spiritualnya dia bisa merasakan wilayah di depannya kacau dan bahwa seluruh ruang di wilayah itu terus-menerus dalam kekacauan dengan belokan. Sungguh formasi labirin yang kuat. Qin Yu kaget dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa mengingat seberapa dalam pengaruhnya terhadap ruang sekitarnya secara alami, kesulitan untuk melewatinya akan sangat besar. Saudara Du, tutup matamu, aku akan segera memimpin. Ao Feng memproyeksikan suaranya ke Du Zongjun. Dia memperhatikan saat Du Zongjun segera menutup matanya dan tubuh Ao Feng bergetar. Dia memperhatikan bahwa Ao Feng tidak hanya berjalan di jalur linier tetapi mengikuti jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Ao Feng tidak bergerak terus-menerus tetapi berhenti di sana-sini, dan hanya setelah beberapa ratus langkah dan banyak pemberhentian barulah dia sampai di lokasi Du Zongjun. Du Zongjun memandang Ao Feng dengan keterkejutan yang tidak terselubung. Saudara Ao Feng, formasi labirin ini benar-benar sangat kuat. Saya bahkan tidak melewati tahap pertama dari labirin ini. Ao Feng menjawab dengan bangga dan menghargai diri sendiri. Ini hanya sebagian dari teknik formasi tersembunyi Klan Naga milikku. Saya membayangkan formasi lengkap bahkan akan menjadi ancaman bagi para ahli Immortal Emperor Stage. Meskipun labirin hanya sebagian dari formasi, harus menahan ahli Kaisar Abadi setidaknya 1 atau 2 hari. Untuk seseorang seperti Lan Feng itu dapat dengan mudah dibatasi setidaknya selama 10 hingga 14 hari. Mengagumkan, sungguh mengagumkan, Huaiyan berseru tanpa jeda. Bagaimanapun melihat adalah percaya. Mendengar tentang itu dalam banyak kasus akan dibesar-besarkan. Di dalam Immortal Clans, Klan Naga memegang posisi kekuasaan yang cukup unik. Jika populasi iblis dan dewa bergabung, kekuatan gabungan mereka akan melebihi Klan Naga, tetapi bagaimana kekuatan sombong seperti itu bisa bersatu? Ada terlalu banyak perselisihan dan keluhan antara iblis dan dewa untuk memungkinkan mereka bersatu. Saudara Qin Yu, Anda dapat menghubungi paman bela diri Anda Lan Feng sekarang kan? Saya harap Anda tidak melupakan kata-kata Anda saat kami melepaskan orang yang Anda cintai. Sekaranglah waktunya untuk menuruti kata-kata itu. Ao Feng berbalik untuk melihat Qin Yu. Dengan selesainya formasi besar, sudah waktunya untuk membiarkan Lan Feng datang ke sini. Setelah mereka mendapatkan item divine dari Lan Feng, mereka akan segera kembali ke pesawat abadi. Mereka berada di ujung jurang dari rencana licik mereka. Dua kaki tangan lainnya, Huaiyan dan Du Zongjun, juga melihat ke arah karakter tersebut. Qin Yu. Qin Yu terkekeh dalam ketidakpedulian dan mencibir, "Tuan-tuan, Anda telah memperlakukan saya dengan anggun di hari-hari yang lewat ini. Bagaimana saya bisa membatalkan janjiku?" Begitu dia selesai, dia mengambil pemancar suara dengan membalikkan tangannya. Mata trio pencuri bersinar dengan gembira. Mereka tahu bahwa Qin Yu akan berkomunikasi dengan Lan Feng. Jarak dari Yellowstone dan planet ungu misterius cukup jauh. Apakah pemancar suara bisa efektif? Du Zongjun mengungkapkan kekhawatirannya kepada Ao Feng. Jangkauan efektif pemancar suara sebenarnya terbatas. Di alam abadi sebagian besar ahli ditempatkan secara luas dan komunikasi apapun dilakukan melalui item dengan nilai yang lebih tinggi daripada pemancar suara biasa. Untuk pemancar suara biasa, mereka hanya didistribusikan di antara Siuxianis atau Siumois biasa. Tidak masalah, jarak antara dua benda bintang ini cukup dekat. Saya sudah mengirim pesan ke Fang Tian sebelumnya. Itu mungkin. Ao Feng membenarkan. Ketika Du Zongjun mendengar bahwa Ao Feng sudah berkomunikasi dengan Fang Tian, dia akhirnya merasa nyaman.
Baiklah, aku telah memberitahu paman bela diriku dan memberitahunya tentang ini semua. Tampaknya paman bela diriku marah dengan semua ini. Qin Yu tersenyum pahit pada trio pencuri, ekspresinya tidak mengkhianati sedikit pun dari emosi aslinya. Baik sekali, tiba-tiba Ao Feng memukul perut Qin Yu dengan kakinya dan mengirim yang terakhir terbang sementara wajahnya berkerut dalam ekspresi tiran. Huayan, bantu aku memenjarakan bocahnya. Kesopanan kami beberapa hari terakhir ini telah membuat dia lupa siapa dia. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa berdiri di tanah yang sama dengan kita bersaudara? Tendangan itu tidak melukai Qin Yu sedikit pun. Perilaku mereka benar-benar sesuai dengan kodrat mereka. Qin Yu tersenyum dalam hati. Pada awalnya Anda khawatir tentang kerja sama saya dan bahkan diperlakukan dengan sopan, tetapi setelah tujuan saya selesai Anda membesarkan kepala jelek Anda dan berani menendang saya. Qin Yu memasang senyum aneh di wajahnya. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya terbelakang. Du Zongjun tertawa karena Lan Feng akan datang. Kamu tidak lagi berguna. Suara Qin Yu diproyeksikan ke arah trio. Ada satu hal lagi yang masih saya bingung. Formasi labirin ini sangat kuat. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memecahkannya? Ao Feng mencibir, bocah tolol, apakah kamu berniat mendobrak labirin untuk membantu paman bela dirimu? Yah, memberitahumu tidak akan membantu. Untuk menyingkirkan formasi ini dari luar membutuhkan tenaga yang kuat, tetapi mematahkannya dari dalam membutuhkan tenaga yang jauh lebih sedikit. Tetapi meski begitu, jika kekuatan yang dibutuhkan untuk mematahkannya dari dalam jauh lebih sedikit bagi Anda untuk mematahkan poin kunci manapun dari formasi ini, Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari saya untuk mematahkan mantra saya. Anda tidak bisa berharap untuk menghancurkan formasi ini. Oh, Qin Yu melirik trio dan formasi Qin Yu, bukankah menurutmu kamu sangat berisik dan mengganggu? Dapatkan sialan itu ke dalam gubuk batu sialanmu. Du Zongjun meludah. Hari-hari yang berlalu ini mereka telah menahan amarah mereka dan sekarang mereka akhirnya melepaskan amarah mereka pada Qin Yu. Oke, aku akan pergi. Qin Yu mengenakan senyum cerah meskipun diludahi. Dia mulai berjalan menuju gubuknya. Saudara Ao Feng, Lan Feng memiliki 3 harta ilahi dan mengingat bagaimana Lan Feng yang sangat dihormati terhadap Qin Yu, harta apa yang harus kita ambil? Du Zongjun bicara. Sama seperti Qin Yu memasuki pondok batu Ao Feng, Du Zongjun dan Huayan, lepaskan keponakanku, kalau tidak aku akan membawakanmu kematianmu. Suara dingin dan sedingin es diproyeksikan melintasi ribuan kilometer dan bergema di seluruh permukaan Yellowstone. Itu Lan Feng. Ketiganya berdiri dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Mereka ingin tahu dari arah mana Lan Feng akan datang. Kecepatan Lan Feng sangat cepat. Ao Feng mengangguk juga. Dia yakin tentang kekuatan Lan Feng. Sekarang kekuatan Lan Feng jauh lebih tinggi dari gabungan kita semua. Saya kira dia akan berteleportasi ke sini secara langsung. Hanya saja kita tidak tahu dari arah mana dia akan datang. Ketiganya terus mengamati segala arah, sangat ingin menemukan kehadiran Lan Feng. Berhenti melihat aku di sini. Trio itu benar-benar melompat. Ketakutan sumber suara itu datang dari belakang mereka. Hal ini membuat mereka takut. Tubuh mereka berputar hampir secara naluriah untuk mengatakan tidak ada apa-apa di sini, itu hanya lelucon. Tapi sebaliknya mereka menyaksikan Qin Yu dan Lan Feng berjalan dengan santai keluar dari pondok batu. Mulut mereka ternganga, mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Tidak mungkin trio Ao Feng benar-benar tercengang. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat menemukan alasan bagaimana Lan Feng bisa keluar dari gubuk batu. Qin Yu berhenti sedikit di depan Lan Feng dan memelototi trio itu seperti predator. Qin Yu berkata sambil tersenyum licik, di dalam gubuk batu itu ada lebih dari sekedar Lan Feng, ada orang lain juga. Begitu Qin Yu selesai berbicara, seorang wanita cantik yang mengenakan gaun malam putih bersih keluar dari gubuk yang sama. Keindahan berpakaian rapi ini tepatnya pemimpin semua binatang ilahi dari dunia lapisan pertama dari Atlas 10.000 binatang Suyan. Segera setelah Souyan keluar dari gubuk batu, iblis tingkat 9 lainnya mengikutinya. Tapi itu tidak berakhir, satu demi satu iblis terus mengalir keluar secara massal sementara ketiganya hanya berdiri dan menyaksikan tontonan ini seperti sekelompok orang idiot.
Iblis level 9 mungkin level yang lebih rendah dari mereka, tapi sekarang lebih dari 100 iblis level 9 berkerumun di depan mereka. Jika sejumlah besar iblis level 9 menyerang mereka secara massal, hanya perlu beberapa saat untuk membunuh mereka. Jumlah iblis level 9 yang padat sudah cukup untuk menakut-nakuti trio itu, apalagi ada Lan Feng sendiri. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.